Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pojia dari kelas AK21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Di sini ada pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait dengan posisi keuangan perusahaan yang bersifat sistematis. Laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan dalam suatu kondisi tertentu. Statements of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Di sini juga ada fungsi laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Umumnya, waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Dari pelaporan ini, kamu bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu dasar untuk membuat kebijakan strategis. Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, kamu bisa membuat pertimbangan tertentu bagi bisnis. Data ini sangat berharga supaya kamu dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Yang ketiga yaitu membantu investor dan stakeholder lain melakukan analisis. Selain menjadi dasar pertimbangan manajemen, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham dan pemerintah untuk menganalisis keuangan perusahaan. Ada juga komponen-komponen laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan. Umumnya, aset terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Di dalam Statement of Financial Position, aset tetap berada di dalam neraca disajikan sebesar nilai bukunya. Yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang menjadi tanggungan yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan. Liabilitas ini mungkin perlu diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Yang ketiga yaitu ada ekuitas. Ekuitas adalah modal yang dimanfaatkan dalam melakukan operasional ataupun kegiatan perusahaan. Di sini juga ada contoh laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada contoh laporan posisi keuangan. Seperti sebuah perusahaan PT WDZ pada Desember 2019 mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total Rp2.500.000. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp4.800.000. Sementara itu, terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp2 juta. Perusahaan juga perlu membayar Rp162.000 sebagai bagian dari utang jangka panjang dari penjumlahan modal saham serta tambahan modal yang disetor diperoleh angka Rp5.198.000. Nah, di sini
ada jurnal laporan posisi keuangannya seperti ini. Di sini ada PTWDZ, laporan posisi keuangan 31 Desember 2019. Jumlah aset lancarnya yaitu sebesar 2.500.000. Jumlah aset tidak lancarnya 4.800.000. Jumlah aset semua yaitu ada 7.300.000. Dan jumlah liabilitas jangka pendeknya ada 2 juta dan jumlah liabilitas jangka panjangnya ada 162.000. Jumlah liabilitas semua yaitu ada 2.162.000. Jadi jumlah ekuitas yaitu 5.138.000 rupiah. Ini dari 7.300.000 dikurangi 2.162.000 yaitu 5.138.000 rupiah. Ini itu jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya yaitu 7.300.000 rupiah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.